Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Walaupun secara konstruksi direncanakan untuk dapat selesai di akhir tahun 2025, yaitu 2 pekan dari sekarang, namun untuk stasiun LRT Jakarta Fase 1B Manggarai masih dalam tahap penyiapan struktur bangunan dan lantai. Secara keseluruhan, target dari penyelesaian LRT Jakarta Fase 1B adalah nanti di bulan Agustus dan dapat beroperasi sehingga digunakan oleh publik. Pekerjaan yang berlangsung di sekitar Manggarai ini adalah penyambungan pilar-pilar yang ada di sepanjang Jalan Sultan Agung ke arah Pasar Rumput, dan itu sudah termasuk dalam tahap pembuatan dek ataupun pengecoran lantai. Lantai-lantai ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk menaruh bantalan rel dan rel kereta LRT. Biasanya juga dilanjutkan dengan pekerjaan pagar pembatas di kedua sisi lantai. Jalan Sultan Agung sendiri masih menyempit dikarenakan proses pembangunan ataupun konstruksi berlangsung. Area di bagian pinggir ini yang kita harapkan dapat sekalian ditata agar trotoarnya menjadi lebih layak bagi para pejalan kaki, karena yang kita lihat di sini para pejalan kaki menggunakan jalan kendaraan bermotor untuk dapat melewati kawasan yang ada. Ditambah lagi penataan dari kabel udara yang ada di bagian pinggir. Bahkan kabel-kabel ini sudah menjuntai sampai ke bawah dan cukup berbahaya bagi kendaraan-kendaraan bermotor. Pilar paling akhir dari layang LRT Jakarta yang ada di sekitar Pasar Rumput adalah 186B. Tepatnya berada di dekat JPO, Jembatan Penyeberangan Orang Halte Transjakarta Pasar Rumput. Nah, pilar inilah yang nanti di fase 1C diteruskan ke arah Duku Atas dengan jarak 1,8 km dan membutuhkan dana 2 triliun. Untuk pekerjaan yang ada di bagian ujung dari layang LRT Jakarta di sini adalah pemasangan rangka-rangka besi ya di kedua sisi dari girder beton yang dinaikkan di antara pilar-pilar tersebut. Nantinya akan dicor dan membentuk lantai. Nah, gunanya layang LRT Jakarta diperpanjang sampai ke sini adalah untuk manuver trek dari rangkaian kereta. Jadi, kereta yang datang dari arah velodrome itu akan kembali ke platform berikutnya ataupun platform keberangkatan yang ada di stasiun LRT Jakarta Manggarai. Apabila diteruskan fase 1C, maka tidak ada lagi manuver trek di sini, tetapi manuver treknya akan ada di sekitar gedung Wisma BNI ya, ke arah Pejompongan. Nanti dari sana mungkin keretanya akan kembali ke arah stasiun LRT Jakarta Duku Atas yang terintegrasi dengan banyak moda transportasi. Jadi tidak lagi transit di sini, para penumpang menggunakan mungkin halte Transjakarta dan bisnya menuju ke arah Duku Atas. Area Pasar Rumput yang kita bisa lihat di sini nanti kalau setelah ini selesai ya, pilar-pilarnya sudah berada di tengah ditambah dengan median jalan, maka akan menjadi jauh lebih rapi. Area kebagian pinggir ke arah kali sekalian dapat ditata trotoarnya, dan itu mungkin memang bukan tanggung jawab LRT Jakarta melainkan Dinas Bina Marga DKI. Arus lalu lintas yang ada di ujung Jalan Minangkabau, tepatnya di area konstruksi stasiun LRT Jakarta Manggarai, di sini masih direkayasa, jadi akan berbelok sedikit menuju ke arah selatan dan masuk lagi ke pinggir Ciliwung, terus ke arah kolong ataupun underpass viadak ya, menuju ke Jalan Tambak. Area Manggarai sendiri itu adalah area yang cukup padat penduduk dan perlu penataan, ditambah lagi stasiun KAI KRL Manggarai sebenarnya sudah dirancang menjadi stasiun sentral. Dan nantinya juga di stasiun tersebut akan ada kereta jarak jauh. Jadi penumpang LRT Jakarta pada saat Manggarai benar-benar menjadi stasiun sentral dapat turun di sini dan naik rangkaian kereta KAJJ menuju ke luar kota. Di bagian depan ini adalah area yang cukup penting, terdapat satu pilar menjelang ke arah layang KRL ataupun KAI dari Manggarai ke Cikini yang cukup tinggi. Nah, di bagian layang ini nantinya berdiri satu pilar dari LRT Jakarta yang dalam tahap penyiapan pondasi ya. Nanti
Tingginya adalah 28 meter menyeberangkan layang yang ada dari arah Manggarai ke Jalan Tambak dan sebaliknya. Ini pohon randu ya kalau kita lihat. Dikarenakan pondasi harus menopang layang yang cukup tinggi ataupun pilarnya yang cukup besar, maka diperlukan pondasi yang lebih luas sehingga bagian pinggir dari Kali Ciliwung juga ditambah daratannya di sini. Ini adalah pemandangan pekerjaan beberapa waktu lalu pada saat awal-awal pembuatan pondasi. Dikarenakan menggunakan lahan pinggir kali, berarti pekerjaan ini memang sudah dikoordinasikan juga dengan Badan Pengelola Ciliwung. Nah, untuk underpass ataupun kolong yang ada viaduknya, karena itu adalah satu-satunya jalan yang bisa dilewati, itu juga di-maintain ataupun dipelihara bagian bawahnya dari genangan air. Karena kalau pada saat pekerjaan pondasi dan ini ada genangan, semuanya akan bubar ya, arus lalu lintas tersendat dan tidak dapat dilewati. Jadi perlu ada rumah pompa di samping pondasi. Tahukah kamu, di balik lancarnya jalan underpass ini, ada petugas loh yang selalu siaga 24 jam menjaga agar tetap bebas dari genangan. Rumah pompa underpass Manggarai adalah bangunan rumah kecil di sisi jalan yang jadi pusat kendali air. Di dalamnya ada panel kontrol, genset, dan ruang jaga petugas yang siap pantau kondisi air setiap saat. Begitu hujan turun, petugas langsung siaga memompa air dari drainase jalan underpass ke kolam penampung atau kolakan. Air dari underpass dipompa dan ditampung di dalam kolam kolakan. Setelah itu, melakukan rekayasa aliran ke saluran penghubung seperti PHB. Semua proses ini berjalan otomatis dan terpantau. Kali ini, tim suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan melakukan pembersihan rutin kolam kolakan agar sistem tetap berfungsi secara optimal. Pembersihan ini penting loh untuk mencegah endapan lumpur dan menjaga aliran air tetap lancar. Underpass tetap kering, pompa siap beroperasi, warga pun dapat melintas dengan nyaman meski hujan deras. Kerja rutin, hasil nyata, rumah pompa siap siaga. Jadi untuk mendukung pekerjaan ini dan adanya satu jalur yang memang ditutup ya, maka kendaraan-kendaraan melewati underpass. Yang tadi untuk underpassnya sendiri itu dipelihara ataupun dirawat oleh Dinas Bina Marga DKI. Ini juga trotoarnya sudah banyak yang pecah-pecah dan terbongkar ya. Nah, rumah pompa persis berada di samping dari pondasi pilar terbesar LRT Jakarta yang ada di sekitar Manggarai untuk menopang layang tersebut dengan tinggi 28 meter. Nah, kalau ini banjir maka arus lalu lintas akan tersendat, menjadi hambatan bagi kendaraan-kendaraan yang hendak menuju ke Tambak atau juga ke Jatinegara lewat jalur ini. Baik, kita naik dari underpass ya, dan ini adalah kawasan Manggarai yang benar-benar perlu penataan, apalagi nanti menjadi stasiun sentral. Langsung disambut oleh satu pilar portal, meski sebenarnya ada satu pilar lagi di dekat pintu air Manggarai yang lumayan tinggi ya, karena itu juga akan menopang layang LRT Jakarta menyeberang dari arah Jalan Tambak ke arah Manggarai. Secara keseluruhan untuk pilar-pilar di sini sudah tersambung dengan baik ya, termasuk di bagian ujung dari Jalan Tambak yang bertemu dengan Jalan Proklamasi dan dari arah flyover Pramuka. Di sana menggunakan steel box girder. Arus kendaraan di sini memang terkadang tersendat apalagi di sore hari untuk kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah timur ya, pulang dari area perkantoran di kawasan Sudirman, dan ini merupakan salah satu area ataupun jalan bagi kendaraan-kendaraan untuk menghindari ganjil genap ya, aturannya ada Jakarta. Di bagian pinggir trotoarnya sangat tidak layak untuk dapat dilewati karena banyak yang pecah dan juga berlubang. Ditambah lagi kabel-kabel udara ya di bagian atas yang semraut, bahkan di pinggir-pinggir kita bisa lihat ditaruh sampah-sampah ya yang mungkin memang ada yang mengangkutnya. Di bagian depan ini kabelnya makin lama makin semraut dan makin besar ya. Kita lihat di tiang-tiang
Bahkan banyak yang tidak diikat dan berjuntai-juntai ke area pinggir jalan. Baik, ini adalah paling ujung dari Jalan Tambak dan kita bisa lihat di bagian atas sambungan dari arah flyover Pramuka menggunakan steel box girder yang ini. Kalau kita lihat dari arah sebaliknya, untuk akses menuju ke stasiun nampaknya di bagian kedua sisi trotoarnya sudah dibuat lebih baik, walaupun ada yang harus dibongkar kembali ya dikarenakan adanya pembuatan akses ataupun pondasi-pondasi dari anak tangga atau juga eskalator menuju ke bagian dalam stasiun. Jalannya cukup sempit ya di samping dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Ini ada usulan untuk mengubah nama stasiunnya jangan menggunakan Matraman karena sudah ada halte Transjakarta Matraman, stasiun Matraman baru dan juga mungkin ada simpang Matraman. Lanjut ke arah underpass Pramuka, di sini sudah ada pilar portal yang siap yang sebelumnya sempat pengerjaannya masih pengecoran ya, namun saat ini sudah ada pengerasan serta nantinya bisa dilanjutkan dengan penyambungan layang LRT Jakarta di antara pilar-pilar di samping flyover Pramuka yang sudah siap. Tinggal dinaikkan dari balok-balok girder beton ya di antaranya kemudian membentuk layang. Akses kendaraan yang dari arah Matraman atau juga dari arah Salemba persis berada di samping, karena yang di sisi selatan dari flyover Pramuka terutama di depan restoran Abu Nawas itu sudah ditutup total sejak awal pembangunan pilar-pilar yang ada di samping flyover. Namun saat ini karena sudah banyak yang selesai, aksesnya juga sudah mulai dibuka sedikit demi sedikit. Langsung dari arah underpass kita menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka. Di sini pemasangan dari steel box girder dengan rangka-rangka baja penopang dari arah pilar 114 ke 116 sedang berlangsung. Steel box girder terus berdatangan dan sudah panjang yang dipasang dan dirakit di bagian atas sehingga nantinya menopang layang LRT Jakarta. Agak sedikit berbelok memang ke arah selatan kalau kita dari arah Pramuka. Ini area jalur cepatnya ditutup total karena tadi adanya pekerjaan konstruksi yang cukup penting dan memang cukup kritikal ya. Material-material yang ada di sana itu adalah material-material yang cukup berat dan terbuat dari baja serta beton. Tentunya harus berhati-hati. Biasanya arus lalu lintas ditutup pada malam hari. Sedangkan untuk sambungan yang ada di sini dari pilar portal ke satu pilar setelah underpass Pramuka sudah terpasang dengan baik. Mungkin akan segera dilanjutkan dengan menempatkan satu lagi steel box girder. Biasanya ditaruh di bagian pinggir ya, di atas dari rangka-rangka besi yang menopangnya dan digeser ke bagian tengah. Untuk yang ke arah stasiun Pramuka, Pasar Pramuka di sini pilar-pilar portal di bagian ujung layangnya mulai dicor seperti yang kita bisa lihat. Sedangkan pekerjaan atap sedang berlangsung, yaitu pembuatan dari rangka-rangka atap. Akses ini juga masih berlangsung di kedua sisi. Untuk jalur cepat ini dibuka ya dan diratakan. Ini sudah sejak awal pembangunan dari stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka, kemudian akan diintegrasikan dengan halte yang ada di sebelahnya. Baik, sedikit kita lihat sambungan yang cukup penting dari layang LRT Jakarta dari arah Pemuda ke arah Pramuka dan berada di atas tol Wiyoto Wiono ya. Secara posisi yang kita perhatikan agak menanjak di sekitar sini dan itu menggunakan teknologi balance cantilever untuk dapat disambungkan dari dua pilar ya, dari ujung Jalan Pemuda dan juga dari ujung Jalan Pramuka. Kemungkinan sekitar 4 meter atau 5 meter dari kedua sisi maka akan tersambung sempurna. Baik,
kita lanjutkan pemantauan ke arah sebaliknya menuju ke Manggarai, dan ini adalah rangka-rangka dari atap stasiun LRT Jakarta Matraman yang masih dalam penyelesaian. Mungkin nanti kalau sudah siap, atap dipasang ditambah dengan solar panel seperti yang kita lihat dari beberapa stasiun yang sudah selesai. Jadi listrik ataupun catu daya yang ada di dalam stasiun itu juga dapat berasal dari konversi sinar matahari ke daya yang disimpan dan dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi. Selebihnya ke arah Manggarai di Jalan Tambak masih sama, tidak banyak perubahan. Yang jelas pekerjaan dari pemasangan rel itu sudah berlangsung, mungkin sudah ada rel sampai ke bagian ujung dari sisi seberang ya, karena kemarin yang sudah dipasang adalah di sisi jalan yang kita lewati. Kabel udara sama saja di kedua sisinya, dan ini cukup banyak yang menjuntai ke bagian bawah, bahkan tetap ada yang crossing ya di atas dari jalan yang kita lewati ke arah seberang. Setelah selesai secara konstruksi, maka akan dilanjutkan. Oke, ini kita bisa lihat kabel udara jatuh ke bawah ya, ataupun ke pinggir jalan, dan itu berada di bawah dari pinggang orang dewasa. Kalau kita naik motor tidak melihat di malam hari, tentu ini akan sangat berbahaya. Mudah-mudahan mendapat perhatian dari dinas-dinas terkait untuk dapat merapikan. Nah, nanti kalau setelah selesai semua, maka akan dilanjutkan dengan uji coba yang pasti sudah ada relnya ya. Uji coba tersebut bisa menggunakan vehicle yang sudah disiapkan secara khusus, atau apabila sudah dapat diuji coba untuk publik, maka hal itu lebih baik lagi, terutama di bulan-bulan Juni ya, di bulan Juli serta Agustus direncanakan sudah dapat di launching ataupun dipergunakan oleh banyak masyarakat luas, karena banyak sekali yang menunggu moda transportasi ini. Biasanya mereka menggunakan bis Transjakarta dari Pulau Gadung menuju ke arah pusat kota atau ke sekitar Manggarai. Nah, sebelah kiri ini kawasan timur dari stasiun Manggarai yang benar-benar perlu dilakukan penataan agar menjadi lebih rapi, lebih lebar, apalagi nanti penumpang kereta jarak jauh harus ke sini ya untuk naik rangkaian kereta menuju ke luar kota. Baik, kita kembali ke underpass, dan di sebelah kanan ini adalah area konstruksi persis di samping pompa air yang tadi kita lihat ya, yang sangat berfungsi untuk mengurangi genangan air yang ada di bagian underpass. Tentu juga memperlancar arus kendaraan melewati jalur ini, karena ini adalah satu-satunya jalur yang menghubungkan Manggarai ke arah Jalan Tambak dan ke arah Matraman ya, karena satu jalurnya sedang dipergunakan untuk kepentingan konstruksi LRT Jakarta. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.